Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model perusahaan, yaitu bentuk perusahaan dan penerbitan saham. Korporasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling umum dan menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi. Salah satu keunggulan utama korporasi adalah kemampuannya untuk mengumpulkan modal dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Sistem dari bagi hasil kepemilikan dalam korporasi dibagi menjadi saham-saham. Pemilik saham berhak atas bagian keuntungan perusahaan. Berbagai kepentingan kepemilikan ialah terdapat berbagai jenis saham dan hak dan preferensi yang berbeda-beda. Saham dan hak-haknya yaitu sebagai berikut. Saham ialah unit terkecil dari kepemilikan dalam suatu perusahaan. Hak-hak pemegang saham yaitu ada 5. Yang pertama ada berbagi keuntungan, yang kedua ada berpartisipasi dalam manajemen, yang ketiga ada berbagi aset, yang keempat ada hak memesan efek terlebih dahulu, yang kelima ada transfer kepemilikan. Berikut adalah jenis-jenis saham. Yang pertama ada saham biasa, merupakan jenis saham dasar yang memiliki hak suara dan berhak atas sisa keuntungan setelah dikurangi kewajiban perusahaan. Yang kedua ada saham preferen, memiliki hak istimewa tertentu seperti hak untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu, tetapi biasanya tidak memiliki hak suara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekuitas adalah sisa bunga atas kekayaan perseroan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas sering disebut sebagai ekuitas pemegang saham atau modal perusahaan. Ekuitas sering diklasifikasikan pada laporan posisi keuangan ke dalam kategori berikut. Yang pertama, ada bagi modal, kedua adalah bagi tahan, ketiga ada saham treasury, keempat ada bagian premi, kelima ada akumulasi penghasilan komprehensif lain, keenam ada kepentingan dan pengendalian. Klasifikasi tersebut membantu penggunaan laporan keuangan untuk lebih memahami batasan hukum atau lainnya yang terkait dengan kemampuan perusahaan. Proses penerbitan saham yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengesahan, kedua ada penawaran, ketiga ada penerbitan. Nilai nominal saham adalah nilai yang tercantum dalam sertifikat saham namun tidak mencerminkan nilai pasar saham. Fungsinya, nilai nominal yang rendah dapat menghindari kewajiban kontingensi jika saham dijual di bawah nilai nominal. Akun akuntansi yang pertama ada saham preferensi atau biasa, mencatat nilai nominal total saham yang diterbitkan. Kedua ada bagian premium, mencatat kelebihan harga jual saham di atas nilai nominal. Selanjutnya, akuntansi penerbitan saham. Saham nilai nominal. Saat penerbitan, perusahaan akan mengkreditkan akun saham dan akun bagian premium jika ada saham tanpa nilai nominal, yaitu seluruh hasil penjualan saham akan dikreditkan langsung ke akun saham. Jenis-jenis penerbitan saham yang dibahas. Yang pertama ada saham nilai nominal, yang kedua ada saham tanpa nilai nominal, yang ketiga ada saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan efek lainnya, yang keempat ada saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai, yang kelima ada akuntansi biaya penerbitan saham. Yang pertama ada saham tanpa nilai nominal. Saham ini tidak memiliki nilai nominal yang tertera. Jadi saat dijual, seluruh uang yang didapatkan langsung menjadi milik perusahaan. Akan tetapi ada masalah lainnya, yaitu beberapa negara tetap mewajibkan adanya nilai nominal minimum, meskipun kecil. Ini mengurangi keuntungan dari saham tanpa nilai nominal. Yang kedua, ada saham yang dijual bersamaan dengan efek lain. Perusahaan menjual setiap jenis saham secara terpisah. Ini memudahkan untuk melacak keuntungan dari setiap jenis saham. Perusahaan menjual beberapa jenis saham sekaligus dalam satu paket atau lump sum. Misalnya saat mengakuisisi perusahaan lain. Cara menyelesaikannya ada 2 cara umum. Yang pertama ada metode proporsional, yaitu membagi keuntungan berdasarkan proporsional nilai pasar dari setiap jenis saham. Yang kedua ada metode incremental, yaitu pembagi keuntungan berdasarkan urutan daya tarik setiap jenis saham. Selanjutnya ada penerbitan saham dalam transaksi non-tunai. Saat perusahaan menukar saham dengan aset atau jasa, nilai yang dicatat harus didasarkan pada nilai wajar dari aset atau jasa tersebut, kecuali nilai wajarnya sulit ditentukan. Jika demikian, nilai wajar saham yang diterbitkan bisa digunakan. Pertama ada saham treasury. Jika menggunakan saham treasury, untuk transaksi, nilai wajar properti atau jasa yang diterima harus ditentukan, bukan berdasarkan biaya saham treasury. Selanjutnya ada biaya penerbitan saham. Pengurangan dari hasil penjualan, biaya langsung seperti biaya penjamin emisi, biaya hukum, dan pajak penerbitan harus dikurangi dari hasil penjualan saham. Biaya tidak langsung yaitu biaya tidak langsung seperti gajian manajemen umumnya tidak dikurangkan karena sulit dikaitkan langsung dengan penerbit saham.
Selanjutnya ada saham preferen, memiliki hak istimewa tertentu dibandingkan saham biasa, seperti preferensi dalam pembagian dividen atau hak untuk mengkonversi menjadi saham biasa. Jenis-jenis saham preferen yang pertama ada kumulatif, yaitu dividen yang belum dibayar akan ditunda dan dibayarkan di tahun berikutnya. Yang kedua ada berpartisipasi, berhak atas bagian keuntungan tambahan di luar dividen tetap. Yang ketiga ada dapat dikonversi, yaitu dapat ditukar menjadi saham biasa. Yang keempat ada dapat panggilan atau dapat dipanggil. Perusahaan dapat membeli kembali saham pada harga tertentu. Yang kelima ada dapat ditebus. Mirip dengan obligasi, memiliki tanggal jatuh tempo dan wajib ditebus. Akuntansi dan pelaporan saham preferensi. Akuntansi untuk saham preferen pada saat penerbitan mirip dengan akuntansi untuk saham biasa. Saham preferensi umumnya tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum untuk membayar pemegangan saham preferen. Materi selanjutnya adalah mengenai perolehan kembali saham. Perusahaan membeli kembali sahamnya untuk memberikan distribusi kas yang efisien pajak, kemudian meningkatkan laba per saham dan rasio kerja, kemudian menyediakan saham untuk kompensasi karyawan ataupun akuisisi, kemudian mencegah pengambilan atau mengurangi pengaruh pihak luar, dan menstabilkan atau meningkatkan harga saham. Saham yang dibeli kembali bisa disimpan sebagai saham treasury ataupun dipensiunkan. Saham treasury bukanlah aset dan tidak memberikan hak untuk pemegang saham. Perusahaan menggunakan dua metode untuk mencatat saham treasury, yaitu metode biaya dan juga metode nilai nominal. Metode biaya yaitu saham treasury dicatat berdasarkan biaya perolehannya dan dilaporkan sebagai pengurang ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Metode ini umum digunakan di mana perusahaan mendebit akun saham treasury dengan harga pembelian dan mengkreditkan akun dengan harga penjualan jika saham diterbitkan kembali. Nah, metode yang kedua yaitu metode nilai nominal, yaitu saham treasury dicatat pada nilai nominalnya dan dilaporkan hanya sebagai pengurang modal saham. Kebanyakan perusahaan menggunakan metode biaya dan biaya saham treasury dianggap sebagai pembatasan laba ditahan. Penjualan saham treasury ini dapat dicatat sebagai 3 jika harga jual sama dengan harga perolehan, maka cash didebit dan saham treasury dikredit. Kemudian jika harga jual lebih tinggi dari harga perolehan, maka selisih antara harga jual dan biaya dicatat ke share premium treasury. Jika harga jual lebih rendah dari harga perolehan, maka selisih antara biaya dan harga jual dikreditkan dari share premium treasury. Dengan catatan bahwa keuntungan ataupun kerugian dari penjualan saham treasury tidak mempengaruhi laba bersih dan penjualan saham treasury tidak mengubah modal saham biasa. Pensiun saham treasury. Ketika saham treasury ini dipensiunkan, saham tersebut dibatalkan dan jumlah saham yang diterbitkan dikurangi. Akuntansi untuk pensiun saham treasury melibatkan 3 hal, yaitu pengurangan ekuitas, yaitu mengurangi akun ekuitas terkait dan bukan uang tunai. Kemudian nilai nominal, yaitu jika saham dijual awalnya pada nilai nominal, akun modal saham biasa didebit untuk nilai nominalnya. Kemudian premi saham, yaitu jika saham dijual dengan harga lebih tinggi dari nilai nominal, akun premi saham didebit untuk selisihnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan dividen. Apa sih kebijakan dividen ini? Jadi, kebijakan dividen adalah menguraikan bagaimana perusahaan akan membagikan dividennya kepada pemegang sahamnya. Struktur ini merinci secara spesifik mengenai pembayaran, termasuk seberapa sering, kapan, dan berapa banyak yang akan dibagikan. Kebijakan dividen tidak bersifat wajib, karena beberapa perusahaan memilih untuk tidak memberikan sebagian labanya kepada pemegang saham dengan dividen. Kemudian ada jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai, yaitu dividen tunai diumumkan adalah kewajiban. Yang kedua ada dividen properti. Saat mengumumkan dividen properti, perusahaan harus mengukur kembali pada nilai wajar properti yang akan didistribusikan. Mengakui keuntungan atau kerugian apapun sebagai perbedaan antara nilai wajar properti dan nilai
tercatat pada tanggal deklarasi. Yang ketiga ada likuiditas dividen. Likuidasi dividen. Dividen berdasarkan selain laba ditahan kadang-kadang digambarkan sebagai dividen likuidasi. Yang terakhir atau keempat adalah bagikan dividen, yaitu pengeluaran oleh suatu korporasi atau sahamnya sendiri kepada para pemegang sahamnya secara pro rata tanpa menerima pertimbangan apapun. Selanjutnya ada efek dividen saham. Jika sebuah perusahaan memiliki laba yang tidak dibagikan selama beberapa tahun dan mengakumulasi saldo laba ditahan yang cukup besar, nilai pasar dari saham yang beredar kemungkinan besar akan meningkat. Saham yang diterbitkan dengan harga kurang dari 50 per saham dapat dengan mudah mencapai harga pasar lebih dari 200 per saham. Namun, semakin tinggi harga pasar suatu saham, semakin sedikit investor yang membelinya. Selanjutnya ada pembagian saham dan dividen saham. Pemecahan saham meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan nilai nominal atau nilai yang dinyatakan per saham. Dividen saham, meskipun meningkatkan jumlah saham yang beredar, tidak menurunkan nilai nominal. Dengan demikian itu meningkatkan nilai nominal total saham yang beredar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu presentasi dan analisis ekuitas. Presentasi ekuitas adalah laporan perubahan ekuitas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Yang pertama ada pengungkapan hak dan preferensi. Perusahaan harus mengungkapkan hak dan hak istimewa dari sekuritas beredar termasuk preferensi dividen, likuiditas, hak partisipasi, dan persyaratan kontrak. Yang kedua ada pengungkapan pembatasan laba ditahan. Pembatasan laba ditahan atau dividen diungkap dalam catatan, menjelaskan sumber dan ketentuan pembatasan tersebut, serta jumlah laba ditahan yang dibatasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, yaitu ada yang pertama ada pendapatan komprehensif, menunjukkan total pendapatan komprehensif terpisah antara pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali. Yang kedua ada dampak perubahan, yaitu menyajikan dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif untuk setiap komponen ekuitas. Yang ketiga ada rekonsiliasi komponen ekuitas, yaitu menguraikan perubahan ekuitas dari awal hingga akhir periode, termasuk laba atau rugi, pos penghasilan komprehensif lain, dan transaksi dengan pemilik, yaitu kontribusi, distribusi, dan perubahan kepemilikan entitas anak. 3 rasio analisis berikut di bawah ini, yaitu yang pertama ada pengembalian ekuitas saham biasa, mengukur laba bersih yang diperoleh per dolar investasi pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan profitabilitas dan membantu menilai kelayakannya saham. Kemudian yang kedua, rasio pembayaran, yaitu membandingkan dividen tunai yang dibayarkan dengan laba bersih dan menunjukkan persentase laba yang dibagikan sebagai dividen. Yang ketiga adalah nilai buku per saham, yaitu jumlah yang diterima per saham jika perusahaan dilikuidasi dan dihitung dari ekuitas pemegang saham biasa dibagi jumlah saham beredar. Kemudian untuk contoh pertanyaan dari 15.1, yaitu pada tanggal 5 Januari 2022, Phelps Corporation menerima piagam yang memberikan hak untuk menerbitkan 5.000 lembar saham dengan nilai nominal 100, kemudian saham preferen kumulatif dan non-partisipasi 8%, dan 50.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10. Perusahaan kemudian menyelesaikan transaksi ini seperti di bawah-bawah ini. Nah, kita disuruh untuk mencatat jurnal entry untuk transaksi yang tercantum di atas dan juga menyiapkan bagian ekuitas dari laporan posisi keuangan Phelps Corporation per 31 Desember 2022. Kemudian untuk jawaban soal dari 15.1 kita akan menjawab yang A dulu, yaitu untuk penjurnalan. Pada tanggal 11 Januari, cash-nya itu kita debitkan sejumlah 320.000. Kemudian untuk common stock dan juga paid in capital in excess of
paid common stock sejumlah 120.000 dan juga common stocknya sejumlah 200.000 akan kita kreditkan. Kemudian pada tanggal 1 Februari yaitu equipment sejumlah 50.000, kemudian building sejumlah 160.000 dan juga land sejumlah 270.000 akan kita debitkan, dan preference stock sejumlah 400.000 beserta paid in capital in excess of per preference stock sejumlah 80.000 akan kita kreditkan. Nah, untuk 29 Juli yaitu treasury stocknya sejumlah 30.000 akan kita debitkan, dan yang kita kreditkan adalah cashnya. Kemudian pada tanggal 10 Agustus yang didebit adalah cash dan retained earnings yaitu sejumlah 25.200 dan juga 5.400. Nah, yang dikredit itu ada treasury stock sejumlah 30.600. Untuk pada tanggal 31 Desember yang kita debitkan yaitu retained earnings sejumlah 37.000, dan yang kita kreditkan adalah dividend payable. Nah, untuk pada tanggal 31 Desember lagi, yaitu income summary-nya sejumlah 175.700 kita debitkan, dan retained earning-nya kita kreditkan. Kemudian untuk yang B yaitu stakeholder equity Desember 31 2025, untuk capital stocknya sendiri yaitu saham preferen nilai nominal 100 per saham dan juga 8% kumulatif dan non partikular dan juga 5.000 saham resmi beserta 4.000 saham biasa itu sejumlah 400.000. Kemudian common stock per value 10.000 per share dan juga 50.000 saham diotorisasi dan juga 20.000 lembar saham diterbitkan dan juga beredar itu sejumlah 200.000 sehingga jumlah modal saham yaitu 600.000. Kemudian additional paid in capital yaitu yang melebihi preferensi yaitu sejumlah 80.000 dan juga per umum in excess of common total paid in capital itu sejumlah 120.000 sehingga di total yaitu sejumlah 200.000. Nah, total paid in capital berarti 200.000 tadi ditambah dengan total capital stoknya sehingga jadi 800.000. Kemudian retained earnings-nya menjadi 133.300 didapat dari soal, dan juga total stockholder equity-nya sehingga sejumlah 933.300. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal P15 strip 3. Transaksi ekuitas dan persiapan laporan. HedgePy memiliki dua kelas modal saham beredar 8%, 20 pound par preferred dan 5 pound par biasa. Pada tanggal 31 Desember 2021, akun-akun berikut ini dimasukkan ke dalam ekuitas, yaitu saham capital preference 150 lembar saham berjumlah 3 juta pound. Kemudian ada modal saham biasa 2.000 lembar saham berjumlah 10 juta. Kemudian ada bagikan preferensi premium sebesar 200.000. Kemudian ada bagikan premium biasa sebesar 27 juta. Kemudian ada laba ditahan sebesar 4.500.000. Transaksi berikut mempengaruhi ekuitas selama tahun 2022. 1 Januari 30.000 saham preferen diterbitkan dengan harga 22 pound per saham. 1 Februari 50.000 saham biasa diterbitkan dengan harga 20 pound per saham. 1 Juni pemecahan 2 untuk satu saham menjadi saham biasa. Nilai nominal dikurangi menjadi 2,50 pound. 1 Juli 30.000 saham treasury biasa dibeli dengan harga 10 pound per saham. Hedge menggunakan metode biaya. 10.000 saham treasury bulan September diterbitkan kembali dengan harga 11 pound per saham. 31 Desember dividen preferensi diumumkan dan dividen biasa sebesar 50 pence per saham diumumkan. 31 Desember pendapatan bersih adalah 2.100.000 pound. Instruksinya adalah siapkan bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan untuk HedgePy pada tanggal 31 Desember 2022. Tunjukkan semua perhitungan pendukung.
Selanjutnya ada laporan posisi keuangan sebagian pada 31 Desember 2019 milik Hedge Company. Yang pertama ada modal saham preference per lembar 20 pound 8%. 180.000 saham yang diterbitkan dan diperhitungkan sejumlah 363.600.000 pound. Modal saham biasa 2,50 pound per lembar, 4.100.000 saham yang diterbitkan, 4.080.000 saham beredar, sejumlah 10 juta dan pada debit dan 13.850.000 pada kredit. Kemudian premi saham preferensi yaitu 260.000. Kemudian ada premi saham biasa sejumlah 27.750.000. Kemudian ada premi saham treasury sebesar 10.000 pada debit dan 28.020.000 pada kredit. Kemudian ada laba ditahan sejumlah 42.272.000. Kemudian ada saham treasury sebesar 20.000 saham biasa sebesar min 20.000. Kemudian total ekuitas adalah 45.942.000. Kemudian sampingnya ada modal saham preferensi berjumlah 3 juta awalnya, kemudian pada pada 1 Januari ditambah sebesar 30.000 dikali 20 pound menjadi 600.000, jadinya 3.600.000. Kemudian premi saham biasa yang awalnya 27 juta ditambah pada tanggal 1 Februari menjadi 50.000 dikali 15 pound menjadi 750.000 ditambahkan menjadi 27.750.000. Kemudian ada modal saham biasa sebesar 10 juta ditambahkan pada tanggal 1 Februari sebesar 50.000 dikali 5 pound menjadi 250.000 dijumlahkan menjadi 10.250.000. Kemudian laba ditahan yang semula 4.500.000 pada tanggal 31 Desember dikurangi menjadi 3.600.000 dikali 8% sama dengan 288. Pada tanggal 31 Desember ditambah laba bersih sebesar 2.100.000 menjadi 4.272.000. Kemudian ada modal saham preferensi awal mulanya sebesar 200.000. Kemudian pada tanggal 1 Januari ditambahkan sebesar 30.000 dikali 2 pound menjadi 60.000, 20.000 ditambah 60.000 sama dengan 26.000. Kemudian ada saham treasury sebesar 300.000. Kemudian yang tanggal 15 September sebesar 100.000 menjadi 200.000. Kemudian ada premi saham treasury sebesar 10.000. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal ekuitas, yaitu 15.5. Tentang catatlah transaksi saham treasury diberikan di bawah ini. Berdasarkan metode biaya penanganan saham treasury, gunakan metode FIFO untuk tujuan pembelian dan juga penjualan. Yang A membeli 380 saham treasury pada harga 40 per saham. Yang B membeli 300 saham treasury pada harga 45 per saham. Yang C menjual 350 saham treasury pada harga 42 per saham. Yang D menjual 110 treasury pada harga 38 per saham. Selanjutnya saya akan membahas tentang soal ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang problem 15.5, yaitu yang A ada treasury shares pada cash sebesar 15.200. Yang B treasury shares pada cash
13.500. Yang C, cash di kredit 14.700, treasury shares dan shares premium sebesar 14.000 dan juga 700. Yang D, cash dan shares premium treasury 4.180 dan 620. Selanjutnya ada treasury shares 4.800.